Selamat sore, perkenalkan nama saya Anuris Muarom. Di sini saya akan mempresentasikan terkait jurnal dengan judul Menghargai Etika Profesi di Lingkungan Akademik. Volume 22 nomor 1 bulan Januari sampai Maret tahun 2006 dengan penulis bernama Rita Gani. Latar belakang masalah. Masalah etika profesi kerap menjadi polemik dalam lingkungan pekerjaan, bukan saja karena persoalan ini terkait dengan aturan yang mengikat dan lingkungan sosial yang ada. Namun juga karena persoalan etika profesi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hati nurani, berbagai penyimpangan yang kerap terjadi atas nama etika profesi, bila dilihat akar persoalannya sangatlah sederhana. Misalnya pilihan antara pengajar di lembaga resmi tempat bekerja atau mengajar di lembaga pendidikan lain yang mampu membayarnya puluhan kali lipat dibanding lembaga resmi yang telah menggajinya. Atau pilihan antara menggagalkan anak didiknya atau meluluskannya dengan iming-iming yang lain. Disadari atau tidak, tertutup atau terbuka, persoalan ini masih selalu terjadi dalam dunia pendidikan kita dan tetap akan terjadi di masa yang akan datang. Di sebuah perguruan tinggi di Pekanbaru contohnya, yang mahasiswanya merupakan karyawan dari berbagai instansi swasta maupun pemerintah, tujuan mereka kuliah tentunya bukan untuk mendapatkan IPK yang tinggi atau mendapatkan predikat lulusan terbaik, namun untuk mendapatkan ijazah yang bisa mendongkrak golongan dan gaji yang diperoleh. Nah, akibatnya asal lulus adalah prioritas utama dan berdampak pada cara kuliah yang mereka lakukan. Uang tentunya bukan masalah untuk meluluskan keinginan mereka. Istilah tugas amplop yang menyertai tugas-tugas yang dikumpulkan seperti sudah menjadi barang halal dan bisa diterima. Pada kondisi inilah, pergolakan logika dan hati nurani seorang pengajar berperang keras antara menerima jumlah rupiah yang tidak seberapa, tetapi mengandalkan harga diri, atau menolak amplop-amplop tersebut dengan alasan klasik, masih memiliki hati nurani. Harga diri dan idealisme yang baik. Kasus sederhana ini tentunya juga pernah dialami oleh sebagian besar pengajar lainnya, meskipun dalam bentuk dan kasus yang berbeda. Memang sulit untuk menentukan pilihan apalagi bila sudah menyangkut masalah uang. Karena uang merupakan barang bernilai dan setiap manusia pasti membutuhkan hal ini dalam kehidupannya. Bahkan ada yang seperti mendewakan uang atau diperbudak oleh uang. Tujuan, yaitu sebagai refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Etika mempunyai suatu tradisi yang panjang. Sebabnya tentu karena kita menghadapi berbagai masalah moral yang baru dan berat. Masalah-masalah itu ditimbulkan karena perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi. Perubahan sosio-budaya pada masyarakat modern yang terjadi pada waktu bersamaan dan berlangsung di mana-mana. Istilah etika bukanlah suatu hal yang asing bagi kehidupan kita. Karena hampir seluruh persoalan dalam kehidupan terkait dengan masalah etika, untuk mengartikan etika ternyata cukup pelik. Karena istilah ini sering diartikan sama dengan moral, etiket hukum, tata tertib, atau aturan, dan sebagainya. Dari segi etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, artinya adat atau kebiasaan. Bentuk jamaknya adalah taeda atau taede, yang artinya adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia pun, kata etos cukup banyak dipakai misalnya dalam kombinasi etos kerja, etos profesi, dan sebagainya. Pemakaian kata ini hampir sama banyaknya dengan kata etika. Etika disebut sebagai filsafat praktis karena berhubungan langsung dengan perilaku manusia tentang yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia. Metode yang digunakan itu pendekatan. Pendekatan yang akan dipergunakan dalam penanaman etika adalah pendekatan yang biasa dipergunakan dalam pendekatan pendidikan nilai. Kenapa demikian? Karena pada esensinya, pendidikan nilai dan etika adalah sama, yaitu bertujuan menjadikan manusia menjadi lebih baik berdasarkan etika dan moralitas. Bahkan nilai merupakan bahasan utama dalam etika. Maka pendekatan yang dipergunakannya pun tidak jauh berbeda. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut seperti disebutkan oleh Superka, ada 5 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan penanaman nilai. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi
penekanan akan pentingnya nilai-nilai budi pekerti. Seorang harus menerima dan meyakini bahwa nilai-nilai tersebut adalah benar. Yang kedua yaitu pendekatan perkembangan moral kognitif. Kenapa disebut seperti itu? Karena karakteristiknya memberikan penekanan pada aspek kognitif dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-keputusan moral. Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. 3. Pendekatan analisis nilai. Penekanan pada perkembangan kemampuan akademik untuk berpikir logis dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang membuat nilai-nilai sosial. Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan. Yang keempat itu pendekatan klarifikasi nilai, yaitu memberi penekanan pada usaha untuk membantu dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada 3. Pertama, membantu untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Kedua, membantu supaya mampu berkomunikasi secara terbuka. Dan yang ketiga itu jujur dengan orang lain. Yang kelima yaitu pendekatan pembelajaran, yaitu memberikan penekanan pada usaha, memberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Mereka menyimpulkan ada 2 tujuan utama pendidikan moral berdasarkan pada pendekatan ini. Yang pertama yaitu memberi kesempatan melakukan perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi. Metode-metode pengajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi ini digunakan juga dalam pendekatan ini. Pembahasan. Mengamati masalah etika profesi dalam sebuah lingkungan akademik sangatlah menarik. Tidak saja karena keragaman makna profesi yang menyertainya, tapi juga karena pada lingkungan akademik inilah konon banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang tenaga pendidikan atau akademisi. Penyimpangan profesi telah dimulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Memang kasusnya tidak separah di lembaga lainnya. Apabila dikategorikan sebagai korupsi, maka jumlah nominalnya tidak setinggi angka yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, pengusaha, atau anggota KPU. Namun sekecil apapun suatu penyimpangan dalam suatu profesi, tetap melanggar etika profesi tersebut. Dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi, penyimpangan etika profesi pun kerap dilakukan. Hal ini tentu berdampak buruk pada keberlangsungan proses perkuliahan di perguruan tinggi tersebut. Penyimpangan etika profesi yang cenderung sering dilakukan oleh tenaga pengajar atau dosen adalah mangkirnya dari waktu kuliah. Masa perkuliahan normal selama 1 semester yang berkisar antara 12 sampai 14 kali pertemuan atau di luar UTS dan UAS seringkali hanya diisi dengan 3 atau 4 kali kuliah saja. Nah, selain itu masalah korupsi waktu selama proses kuliah pun sering terjadi. Beberapa penyimpangan yang juga kerap dilakukan oleh tenaga pengajar adalah mengganti tugas-tugas mahasiswa yang telat mengumpulkan dengan berbagai benda-benda pribadi yang diinginkan atau dengan sejumlah nominal yang dituliskan sebagai syarat lulus. Hal ini tentunya bukan kasus baru dalam dunia pendidikan kita dan cenderung dilakukan oleh para sivitas akademika pada setiap tingkatan pendidikan. Sungguh penghayatan nilai-nilai agama yang baik saja tidak cukup sampai di sini, tapi juga diperlukan pemahaman akan pentingnya nilai-nilai moral dan etika yang menyeluruh agar hal ini tidak dilakukan oleh seorang tenaga pendidikan. Hasil, yaitu
pengembangan, yaitu meningkatkan perilaku akademik dari yang buruk menjadi yang baik, dan dari yang baik menjadi lebih baik sehingga mendekati kesempurnaan. 2. Penyaluran, yaitu membantu akademik agar menyalurkan potensi-potensi yang dimiliki untuk kebaikan dirinya, orang lain, dan alam semesta. 3. Perbaikan, yaitu memperbaiki dari kesalahan, kekurangan, dan kelemahan yang ada dalam dirinya. 4. Pencegahan, yaitu mencegah agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak harga diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. 5. Pembersih, yaitu untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, iri, dengki, ria, dan lainnya, agar manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah manusia, ajaran agama, dan budaya bangsa. 6. Menyaring, yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa, baik bangsa sendiri maupun bangsa lain, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Prakriti. Kesimpulan, penyimpangan etika profesi bisa terjadi dimanapun dan dalam kondisi apapun. Lembaga akademik, dalam hal ini perguruan tinggi, merupakan lahan yang memungkinkan untuk terjadinya hal ini, apakah yang dilakukan oleh tenaga pengajar maupun tenaga administrasi. Untuk menjaga tetap tegaknya suatu profesi pada etika yang berlaku, sejatinya setiap anggota profesi mentaati 4 prinsip etika profesi, yaitu prinsip tanggung jawab, integritas moral, otonomi, dan prinsip keadilan. 3. Sederhananya, buruk baiknya akhlak seseorang bisa menjadi tanda bagaimana cara orang tersebut menjalankan agamanya. Dengan demikian, kualitas pemahaman beragama seseorang pun ikut ditentukan oleh bagaimana orang tersebut menghargai prinsip etika profesi di lingkungan akademik tempat dia bekerja. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.